Cek sound. Cek. Cek 1 2 3. Cek sound. Durung masuk? Oh, yang sananya. Oke. Cek. Cek 1 2 3. Cek sound. Cek sound 1 2 3. Mari Bapak Ibu yang masih ada di luar kita mulai lagi. Cek sound. Om sabar sebentar ya, sebelah sana dulu Om ya. Ganti sana dulu nanti ke Om lagi ya, karena sudah 5 di sini. Masih ada nanti sabar sebentar ya, sudah ada 5 soalnya di sini. Di sana 5 dulu, kalau tidak sampai 5 kembali ke tengah. Cek. Gimana? Oh masih 2, sabar. Kalau gitu sini dulu Pak, biar adil dulu Pak ya, sudah terlanjur ke sini. Tapi tidak apa-apa, besok masih ada waktu juga, masih ada tanya jawab. Besok masih ada tanya jawab. Cek 1 2 3 cek sound. Baik. Tapi ini luar biasa, mumpung ada hujan, jadi nunggu terang baru selesai nanti ya. Soalnya pulangnya juga jauh juga ini. Biasanya alam pun mengikuti Pak. Nah, ini bersyukur kita jarang hujan, diberi hujan. Mari Bapak silakan. Assalamualaikum. Oke sudah nyala Pak, oke sudah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Somadi Pak dari Kalimantan Barat, Baik, Kabupaten Kuburaya. Lahan saya gambut Pak. Baik Pak. Gambut. Tadi juga sudah saya tanyakan tapi kurang jelas, saya mohon penjelasan lebih detail. Usaha apa yang harus saya kerjakan di situ? Lahannya kosong, masih bawas, tapi bukan pohon Pak, pakis saja. Pakis bawas pakis itu sama rumput-rumput liar itu campur. Di luar ini Pak, di luar tanaman pepaya, nanas sama sawit. Baik Pak. Saya inginnya sih ayam tadi tuh Pak, ayam. Baik. Sapi sama kambing. Baik. Kan jagung Pak. Tapi mohon apa arahan dari Pak Bayu. Untuk lahan yang masih kosong minta maaf berapa luas Pak kira-kira? 6.150 Pak. Baik. 6.150 dan untuk perluasan untuk tanaman jagung bisa minjem-minjem lahan tetangga sih Pak. Untuk nanam jagungnya, tidak perlu sewa itu. Baik. Makasih itu aja Pak. Baik Bapak. Jadi begini, kalau lahan yang kita punya adalah lahan gambut itu Bapak Ibu sebenarnya lahan yang punya komposisi kompos terbanyak. Jadi gambut itu berasal dari mana? Dari fosil. Dari bekas-bekas tanaman hutan yang sudah busuk, yang sudah bertahun-tahun, yang menjadikan dia asam karena terjadi proses fermentasi yang tidak sempurna. Biasanya karena terendam dengan air sehingga dia menjadi gambut. Lah, ketika dia sudah menjadi gambut, sebenarnya apa yang dibutuhkan? Gambut berarti unsur K-nya sudah tinggi. Unsur K-nya sudah tinggi, organiknya sudah tinggi. Tetapi kalau gambut ditanami biasa, pasti jelek hasilnya. Berarti yang dibutuhkan untuk lahan gambut, supaya dia jadi baik, ada beberapa hal Pak. Yang pertama ada butuh garam. Kemudian yang kedua butuh abu. Kalau Bapak mau sempurna, berarti yang dibutuhkan adalah pembenah tanah.
Berarti kita akan melakukan proses restrukturisasi tanah. Restrukturisasi tanah berarti tanah itu harus dibuka, dikasih abu, dikasih garam, kemudian disemprot dengan pembenah tanah. Bapak sudah tanami apa saja yang dari yang menghasilkan ini sudah sama dengan pupuk horti kualitasnya dan pasti bagus. Lah kalau Bapak tanam jagung sudah pasti bagus, tapi saya minta tolong garam dan abu. Kalau tanam jagung berarti bagaimana? Ketika Bapak buat lubang tanam, ini dikasih benih jagung, tolong dikasih ini. Perbandingannya 1:5. Jadi 5 kilo abu, 1 kilo garam dicampur jadi 1, setiap lubang tanam tinggal ditutup sama itu. Nanti Bapak tinggal kocor dengan pupuk horti, dosisnya setiap minggu sekali dulu sampai pulih. Tanam kocor pertama Pak dicampur dengan pembenah tanah. Itu untuk jagung. Terus yang kedua, kalau Bapak punya luasan 8.000 dengan konsep ayam, walaupun begini Bapak Ibu ya, saya bukan karena apa, fanatik saya dengan angka 10 tadi sudah saya tunjukkan. 1 itu Gusti Allah, 0 itu kita. Mau Bapak Ibu kepengen 1.000, 2.000, sampai banyak pun, itu hanya waktu. Jadi minta maaf Pak, walaupun Bapak mungkin punya modal, punya semuanya, saya dengan hormat minta 10 saja. Anggap aja main-main. Tapi ketika sudah mulai tanam 10, mulai buat tanam jagungnya. Tanam jagung juga bermain-main, estafet, biasa. Jadi tujuannya begini loh Bapak Ibu. Ini saya punya, nanti Bapak Ibu akan tergabung di grup alumni. Salah satu di anggota di grup itu seorang miliarder, orang kaya. Untuk gaji karyawan dia 12,5 miliar per bulan. Uang makannya karyawan 2,5 M. Ngasih makan karyawannya itu. Tapi saya hormat dengan beliau. Semua karyawan di pabrik di rolling untuk mempertanam sayur. Dia sudah 7 bulan bersama dengan saya. Dan dia sudah praktekkan semua sayur. Sekarang dia bersyukur sekali. Pak, sekarang saya sudah tidak beli sayur 100%, produksi sendiri. Ayam dari 10 ekor ayam saya tugaskan dia jadilah miliarder Pak. Karena dia sudah punya semuanya. Dari 10 ekor ayam sekarang persiapan itu sudah 200. Kalau sudah 200 satu putaran sudah 1.000. Kalau sudah 1.000 sudah 1 miliar penghasilannya. Makanannya dia dari limbah. Sebelah pabriknya dia ada limbah ekspor untuk sayur. Ekspor untuk sayur ini limbahnya banyak terbuang. Setiap hari bisa 1 truk. Nanti Bapak Ibu pasti tergabung di grup. Dia paling aktif ngasih laporan. Semua dia laporan. Kemarin katanya tidak beli tanah. Kemarin gara-gara teori ini sekarang dia beli tanah lagi 10 hektar. Sekarang goalnya adalah beras juga gratis. Beras dari karyawan. Nah Bapak walaupun punya uang saya minta tolong 10 ekor saja. Kenapa 10 ekor Bapak Ibu? Percayalah, daripada modal besar tidak berhasil, lebih baik kecil tapi kuat dan berhasil. Begitu bisa Om ya? Pakai mic Pak, pakai mic. Tes. Tadi kan Pak Bayu menjelaskan bahwa untuk 5 kg abu, 1 kg garam di katalis. Saya ingin tahu Pak ininya apa aplikasikannya ke lahan umpamanya per 10 meter itu. Oh bukan. Kalau untuk jagung per lubang tanam ditutup pakai itu 1 genggam piuk gitu Pak. 1 genggam aja. Ya, sedikit separuh genggam untuk nutup benih Pak. Oh untuk cuma sedikit aja gitu ya Pak? Iya. Oh kira-kira 2 sendok lah gitu. Ya 2 sendok. 1 hektar itu paling butuh sekitar 50 kilo Pak abunya. Untuk per 1 hektar. 1 hektar. Iya. Oh, berarti saya bisa hitungkan nanti. 1 hektar 50 kg. Betul.
Terima kasih, itu aja, Oke, mudah Pak ya. Tinggal lubang tanam, Bapak kasih abu dan garam. Nanti SOP-nya tinggal minta SOP tanam jagung. Karena ini lahan gambut, ini pembenah tanah dikocorkan pertama. Setelah tanam jagung kan perlu air. Ya. Itu disemprot salah satunya dengan pembenah tanah tadi. Begitu. Makasih Pak. Baik. Mari dari sebelah sini 1, 2, 3. Oke, belakang 2, 3. Sebelahnya dulu Pak, sebelahnya kalau gitu Pak. Sebelahnya dulu Pak. Berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hafid Pak, dari dari Madura Pak. Engki Pak, Toreh Pak. Tretan TV. Nggih, Tretan TV neka Pak. Saya mau bertanya tentang ayam juga nih Pak. Tapi ini masalah saya sendiri. Baik. Yang lain kan pertanyaannya tanahnya ribuan toh. Kalau saya ini kendalanya Pak, ukuran di belakang rumah ukuran 1 meter kali 6. Baik Pak. Iya. Ini ayamnya sementara ada yang udah besar-besar ada 11, laki 4, jantan 4 toh. Iya. Terus yang di luar anaknya yang udah agak besar itu 11 juga. Baik Pak. Ini cara penanggulangannya gimana Pak? Saya bingung ini udah mulai bertelur Pak. Iya. Cuma dimakan semua. Gimana Pak? Kalau pas bertelur itu keroyokan yang lain makan telurnya Pak. Baik Pak. Itu cara mengatasinya nanti gimana? Terus cara membuat petarang untuk bertelur yang aman gitu Pak. Baik Pak. Terus selanjutnya mengenai pakan liruta, itu saya kewalahan itu Pak, nggak nututi, dan saya setiap hari ada ampas 1 kresek. Ampas tahu, Ampas kelapa. ampas kelapa Pak. Iya, itu untuk menggunakan buat ayam bagus apa enggak? Baik Pak. Terus yang kedua kalinya nanti saya minta atau besok Pak, cara tanam semuanya, terutama jagung atau sayuran yang bulanan, kangkung atau bayam Pak. Saya buta sekali tentang cara menanam dan penyemprotan pupuk. Terus ada titipan dari istri Pak. Iya Pak. Daripada terpaksa kaya, daripada dipaksa untuk kaya oleh istri nanti. Tentang kucing Pak, ini Pak. Kucing. Biar bulunya gembul katanya, tapi pakan gratis itu Pak. Kucingnya Pak? bagus. Kucing Iya. gembul. Gembul bagus ya, tapi makanya gratis kayak ayam gitu katanya Pak. Oke, baik. Gimana ya? Ya begitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Begini, kalau kucing dulu saya sampaikan, ini baru pertama ini ada bertanya tentang kucing. Kucing itu Bapak Ibu, taringnya kalau lihat struktur gigi berarti dia pemakan apa? Pemakan daging. Berarti dia cenderung ke karnivora. Kalau ke karnivora, minta maaf, kita bukan berarti kucing tidak bisa makan nasi, bisa kan? Kasih tempe juga bisa. Tetapi kualitasnya apakah baik? Apa bedanya karnivora dengan herbivora? Kalau herbivora dia bisa mengurai serat untuk menjadi protein. Sebenarnya semuanya komposisinya tetap kembali kepada protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Sebenarnya cuma ini kembalinya nantinya. Tetapi yang disenangi beda-beda. Nah, sekarang bagaimana cara membuat pakan kucing supaya sehat, supaya bulunya mengkilat kan gitu Pak ya. Terus tetap cantik dan indah. Yang pertama, untuk bulu dulu. Yang dibutuhkan supaya bulu mengkilat kalau seandainya kepengen gratis itu apa? Itu berarti banyak mengandung vitamin E. Kalau saya paling gampang, kalau sapi, kambing, kuda supaya bulunya mengkilat itu kasih dedak padi Pak. Dedak padi. Tapi kucing makan dedak padi kan tidak mungkin mau.
Saya jamin 100%. Nah, supaya dia mau berarti aromanya harus aroma amis. Aromanya aroma ikan. Berarti Bapak cari dedak separator, Pak. Tapi harus dipanaskan. Di oven boleh, dimasak boleh, dicampur dengan tepung ikan. Tepung ikannya tidak perlu banyak-banyak. Jadi nasinya itu dedak, bekatul, lauknya itu tepung ikan. Porsinya 1:10. 1 kilo dedak, 1 on tepung ikan. Sehingga apa? Biayanya 1 kilo cuma jadi Rp3.000, Pak. Bisa dipahami? Ini kucing akan gemuk, bulunya mengkilat. Itu kuncinya. Jadi konsentratnya pakan jadinya kucing itu pasti ngandung cuman ini, Pak. Terus ditambah vitamin. Vitaminnya bekatul itu Bapak Ibu, vitaminnya paling lengkap. Semua ada di situ. Nah, untuk sayur Bapak bisa tambahkan bebas, apapun boleh masukkan di situ. Syukur-syukur paling bagus daun singkong, Pak. Caranya daun singkong ketika masak bekatul tadi dimasukkan di situ, tinggal tambah, sudah selesai. Itu untuk itu. Terus yang kedua untuk ayam. Masalah terbesar Bapak Ibu, ayam itu ada ayam yang nakal. Punya saya ada ayam hobinya nakal. Begitu temannya telur langsung dikeroyok. Jadi begitu ini sudah baru ditinggal, yang lain langsung makan telurnya. Berarti ayam ini kurang apa? Bukan kurang makanan, dia kurang ajar ini. Kurang kalsium. Berarti tolong dikasih grit, tolong dikasih cangkang telur bisa, bekecot bisa, kerang bisa. Terus habis gitu dia harus dikasih vitamin C. Supaya dia tidak saling patuk. Vitamin C terbagus dikasih sayur, dikasih rumput-rumputan. Jadi kalau ayam seperti itu berarti dia kurang sayur, Pak. Berarti bulunya tetangganya juga digigiti semua begitu, Pak. Bulunya teman ayamnya yang lain juga dipatoki. Nah, jadi kalau begitu tolong, berarti ini makanannya untuk ayamnya Bapak berarti cuma makanan yang monoton. Kalau sudah tahu ayamnya begini Bapak Ibu, saya yakin 100% Bapaknya tidak pernah makan sayur. Gitu ya. Nah supaya gratis Pak, jantan-jantannya dijual saja Pak, terlalu banyak. Tidak boleh. Bukan tidak boleh dijual. Dijual jantannya, ditukarkan yang betina, Pak. Tidak boleh sama anak. Nah, soalnya begini Bapak Ibu, pelihara ayam, kalau Bapak Ibu tahu teori saya, yang jantan dikemanakan? Dijual. Karena yang jantan ini yang bikin masalah. Sudah suka tarung, terus habis itu jantan itu cukup 10, maksimal minimal 1,5 lah, nggak usah 1,4 gitu. Jantan 1, betina 10 boleh Pak. Jadi ini kelebihan jantan. Boleh, berarti kalau Bapak seandainya tidak mau jual, berarti Bapak harus buatkan kandang. Karena tanahnya cuma sempit 1x6 Pak ya. Berarti kandangnya harus tingkat. Nah, dikunci di kandang tingkat Bapak Ibu 1. Ini alasnya besok dikasih kotoran sapi, kotoran kambing sama sekam atau gergaji kayu. Tujuannya apa? Karena ini ayam kampung. Supaya apa? Kotorannya akan menjadi mikroba, diolah mikroba akan dimakan oleh ayam kembali. Ini akan menghemat. Terus biayanya supaya lebih murah. Saya kasih trik Pak. Bapak kalau beli singkong di sana mahal atau murah? Belum pernah.
Ayam itu Bapak Ibu kalau cuma untuk penggemukan kecil itu bisa kasih makan singkong sama daunnya singkong, cukup. Tetapi kalau untuk induk tolong tambah jagung. Terus yang kedua, seandainya Bapak mau supaya pakan gratis, bisa enggak kira-kira buat kolam untuk asola gitu Pak? Enggak punya tanah lagi, baik. Kalau enggak punya tanah lagi, berarti kalau cari limbah pasar Pak. Tapi kemarin pengalaman tes limbah pasar Pak. Saya beli itu sekarang beli ya Pak limbah pasar. Rebutan ya kalau di Jogja. Sawi Pak, sawi itu saya fermentasi. Weh, benar kata Pak Bayu. Ayam itu bukan kotoran yang dibuang, kencingnya banyak ya Pak. Banjir ya. Banjir, baik. Iya. Karena dia terlalu basah. Baik, begini. Ini di Jogja sayur sudah beli Pak ya, limbah Pak ya. Alhamdulillah, ini berarti bahaya ini program ini. Baik, enggak apa-apa. Magot, baik. Baik, enggak apa-apa, tenang saja. Saya carikan solusi Pak. Punya ampas 1 plastik setiap hari. 13 berarti yang kepecah 2 kilo Pak ya. Ampas kilo. Bapak ayamnya berapa? 22 berarti ya. 22 berarti setiap hari butuh pakannya 4 kilo. Berarti Bapak harus masih beli dedak padi 2 kilo setiap hari ya. Berarti ya. Baik. Kalau kita tidak punya gitu, Bapak bisa cari rumput Pak. Namanya, kalau daerah tertentu namanya kremah. Besok Bapak, ini di samping kolam ada Pak, contohnya. Nah, carinya itu rumput yang paling banyak di luaran. Rumput itu Bapak Ibu protein sudah cukup, serat sudah cukup. Tapi tetap harus nambah dedak padi. Supaya lebih hemat dipakan Pak. Jadi untuk mengatasinya supaya yang pertama, ayamnya tidak saling patok, tidak menggigit telurnya tetangganya. Terus yang kedua kalau kandang Pak, Bapak buatkan kandang bertingkat. Bapak sekat di sini 1 jantan 5 betina sudah. Karena jantannya Bapak terlalu banyak. Nah, terus tempat telurnya taruh di luarnya begini Pak. Di luar kandang. Kalau untuk ayam yang nakal, ini kan ayam nakal Pak. Tempat telurnya itu dibuat kayak model ayam petelur Pak. Begitu dia telur di sini langsung keluar Pak. Jadi teman-teman yang lain antri nguplu semua Pak. Begitu petok loh kok udah ada telurnya. Paham maksud saya? Jadi begitu telurnya jatuh keluar. Nanti ketika ada ayam yang sudah mengeram, Bapak, dia kan ada ayam yang bakat ngeram nih. Bapak buat kandang khusus, kandang mengeram, kotak gitu aja, pagar Pak, tutup pintunya. Kalau dia ngeram enggak mungkin matuk telurnya Pak. Yang matuk kan temannya biasanya. Paham maksud saya di sini? Jadi ketika dia sudah ada yang ngeram, Bapak kasih telur, biarkan dia ngeram, ngasih makannya di luarnya. Bisa dipahami? Kalau telur bareng enggak apa-apa, Bapak seleksi, berarti banyak juga yang dimakan. Daripada dimakan ayam lebih baik dimakan keluarga Pak. Enggak masalah. Ayam itu enggak tahu ini telurnya siapa Pak. Bahkan minta maaf, ayam diganti telurnya itik aja bisa. Dan itik itu nanti panggil ayam mama. Jadi solusinya begitu, supaya telurnya selamat Pak. Jadi keluar semua, setelah keluar semua ayam yang ngerem Bapak taruh di satu tempat, baru dikasih telurnya. Itu seperti itu. Bisa diterima kira-kira? Jadi Bapak besok kalau kepingin pakan lebih murah, kalau sudah ada ampas itu kan lemak. Lemak itu sebenarnya tidak boleh terlalu banyak. Tapi gizinya juga kurang. Dedak padi,
Kalau cuma 2 ini tidak ada sayur, tidak ada apa, ayahnya pasti kanibal. Pasti karena kekurangan vitamin C. Lah supaya vitamin C perlu sayur. Kalau sayurnya tidak ada, Bapak carikan namanya krokotair Pak, kalau saya nyebutnya. Kalau seandainya lebih murah sebenarnya asola, tapi kalau tidak ada tempat pakai krokotair aja. Supaya tetap beli sih dedaknya, tapi jumlahnya lebih sedikit. Begitu Bapak kira-kira. Ini keren, anaknya pesen enggak boleh dijual, ini repot ini. Oke baik, yang lain lagi yang di samping sini belakang boleh 2 orang baik. Oh 3 orang ini, oke turun sini dulu, mari Pak. Sudah nyala, oke. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, yang tadi disampaikan itu masalah jagung ya. Baik Pak. Saya masih rancu ya, karena kebiasaan tanam di keluarga saya itu setelah dilarik jagungnya itu Pak, ditabur kompos. Iya. Kompos, terus habis itu nunggu hujan atau nunggu basah lah, baru dilobangi terus ditanam. Betul. Terus tadi kalau Bapak saran pakai pembenah tanah, ini yang lebih baik gimana Pak? Pakai pembenah tanah atau kompos? Baik. Pertama. Terus apakah setiap Bapak sarankan pakai abu sama garam ya? Ya. Itu sebenarnya prosedur SOP yang sudah Bapak baku atau melihat lahannya? Kalau tadi Bapak kan lahan gambut ya. Betul. Iya. Kalau saya lahannya agak berpasir Pak. Baik. Iya. Terus kedua, air ada enggak Pak? Air tak ada hujan Pak. Baik. Terus yang untuk mengatasi masalah air itu Bapak sarankan kan sepertiganya pakai kolam. Betul. Kalau kolam saya takutnya karena lahannya itu jauh dari rumah Pak. Takutnya kolamnya itu malah kan dikasih ikan. Ya. Itu rawan untuk mungkin pencurian atau segala macam. Mungkin ada saran lain lah untuk mengatasi masalah air. Berapa jauh dari rumah Pak? Sekitar 3 kilo sampai 5 kilo. Cukup jauh ya. Iya. Baik. Ada pagar Pak? Enggak ada Pak. Luas tanah berapa Pak? 2 hektar. 2 hektar. Tanah pasir ya? Iya. Baik. Iya. Makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Begini, Bapak Ibu, ini tolong dipegang betul konsepnya. Kalau punya tanah 2 hektar, kita mau pakai full dengan konsep ini, saya minta maaf, modalnya terlalu besar. Karena itu sebenarnya, sejujurnya saya katakan, konsep ini itu sebenarnya dekat dengan rumah kita. Itu nomor 1. Terus yang kedua, kalau memang tanahnya pasir. Terus yang kedua tak ada hujan, berarti air susah, betul ya? Kalau dikasih kolam, dikasih ikan, resiko pencurian tinggi. Berarti memungkinkan tidak? Sulit. Kalau begitu bagaimana caranya? Ini pilihan. Saya tunjukkan ini konsepnya. Ini tanah 2 hektar. Ini Bapak nanti hitung modalnya ya, kekuatannya seberapa. Bapak punya tanah 2 hektar, kalau mau ngerjakan ini, berarti harus ada yang stay, ada yang tinggal. Itu nomor 1. Kalau kita nyuruh orang tinggal, berarti kita harus siap dengan operasional cost, biaya per bulan. Karena apa? Buka lahan ini kan tidak langsung bim jadi. Butuh waktu, butuh proses. Nah, berarti paling tidak tanah ini baru menghasilkan setelah 3 bulan. Dari nol, mulai bangun gudang,
buat kolam, menjaga, menanam dan sebagainya itu butuh waktu 2-3 bulan sampai bisa menghasilkan untuk tanaman jagung saja. Kalaupun dengan jagung yang umur cuma 2 bulan. Nah, kita tidak perlu memaksakan di sini Bapak Ibu. Tidak harus Bapak langsung paksakan untuk lahan 2 hektar sekaligus, tidak. Nomor 1, langkah yang utama harus punya penghasilan harian. Penghasilan harian yang mampu menghidupi gaji satu orang. Bapak harus membuat satu circle, perputaran. Jadi ada biaya, ada pemasukan. Kalau belum punya biaya dan pemasukan ini tidak bisa nutup, berarti kita harus mempertimbangkan biaya berapa yang semampu kita kuat untuk menopang. Yang saya gunakan biasanya adalah penghasilan harian. Kecuali Bapak mau tinggal di sana, aman. Karena masih kerja sendiri. Terus yang kedua, seandainya Pak ini kalau ke sini kita keberatan. Karena apa? Karena biayanya masih cukup mahal. Kalau begini uang 20-30 tidak cukup loh. Tapi seandainya saya mau estafet Pak, bertahap. Bapak mulai latihan dulu. Kalau di rumah sendiri ada lokasi enggak malahan Pak? Nah yang ada di rumah saja yang dikerjakan. Yang di rumah dulu dikerjakan bertahap. Ayam mulai dari rumah, sayur mulai dari rumah. Lo terlalu sedikit, tidak penting besar atau kecil. Sedikit dulu. Sambil Bapak persiapkan ketika musim hujan, tolong dipagar dulu Pak. Pagar terbagus adalah pohon singkong. Jarak tanamnya 50 cm Pak. Tapi 2 lapis. 50 cm 2 lapis. Nanti setelah jadi ini tinggal Bapak kasih bambu ke sana dicepit. Sebagai apa? Satu sebagai pagar, yang kedua sebagai sumber makanan ayam, makanan kambing. Nah, ketika musim hujan, kalau seandainya belum sempat garap semua, cari biaya terendah. Tanam jagung bisa, tanam kacang bisa. Kalau tanah berpasir, tanami jagung sudah bagus, tinggal N harus tinggi. P-nya sudah banyak, dari pasir itu Bapak Ibu P sudah cukup. Fosfat itu paling banyak di dalam tanah berpasir, di tanah merah. Berarti tinggal nambah unsur nitrogen. Dari mana Bapak minta tolong? Mulai produksi pupuk dulu di rumah dengan pelihara ayam. Kotorannya untuk apa? Bapak simpan saja. Simpan aja dulu. Nanti ketika sudah mau musim hujan, baru diolah jadi kompos. Seandainya Bapak belum bisa pakai katalis, belum bisa sesuai dengan SOP kita, Bapak bisa gunakan, belikan drum, kotoran ayam masukkan di situ, tambah air leri aja. Itu sudah N tinggi, walaupun masih belum sesuai standar. Yang penting apa? Programnya bisa jalan dulu. Kemandirian pupuk bisa terjadi, walaupun tanpa katalis. Tapi syaratnya kotoran ayam ditambah air cucian beras. Nah, terus ketika musim hujan Bapak mulai tanam jagung. Jangan hambur kompos di lahan, percuma. Jadi kompos ini hanya untuk tutup. Apakah garam dan abu ini untuk ini? Belum tentu. Daerah Bapak ada bule enggak di sana? Jagung. Kalau jagung daerah sana sudah banyak terserang bule, wajib pakai garam dan abu supaya tidak jadi bule tanamannya. Nah, seandainya tidak kuat Pak, jagung masih kurang bagus, apa yang harus dilakukan? Silakan tanami kacang. Kalau boleh dengan tumpang sari, 1 meter ini jagung, tengah-tengah ini kacang, kacang tanah. Apa fungsinya? Kacang tanah itu untuk menyuburkan tanah. Jadi jagungnya bisa panen, kacangnya bisa panen. Ini konsepnya tumpang sari. Lah kalau sudah punya kacang tanah, punya ayam, jagung untuk ayam, kacang tanah untuk kambing. Nah nanti pupuknya semakin lama semakin banyak. Bapak tidak harus gunakan semuanya. Kalau cuma 2 hektar tanam jagung, kalau kacang tanah boleh. Nanti karena ayam sedikit, lainnya dijual dulu, bisa untuk operasional. Tapi kalau untuk keamanan saran saya pagar Pak yang utama. Tapi sambil menunggu ini jalan, kerjakan di rumah dulu. Itu yang paling penting. Jadi minta maaf Bapak Ibu.
Bapak Ibu biarpun punya tanah luas, cari yang paling kecil biayanya. Kerjakan yang semampu kita kuat. Kalau di dalam materi saya kewirausahaan namanya, kewirausahaan itu adalah bagaimana kita berani berusaha. Berani berusaha itu sebenarnya adalah berani kehilangan. Modal itu Bapak Ibu seperti bertani. Bertani itu mengharapkan hasil 100% mungkin atau tidak? Belum tentu. Orang nyebar benih itu kehilangan benih loh. Betul enggak? Saya tanam jagung berarti saya buang jagung. Buang benih jagung. Apakah tumbuh? Belum tentu. Apakah menghasilkan? Belum tentu. Makanya kata kewirausahaan, wira dan usaha, berani berusaha, itu hukumnya apa? Berani kehilangan. Tapi siapa yang menanam pasti akan menuai. Itu hukumnya. Pak, saran saya ini, kalau ada bule wajib. Terus kapan tanamnya? Nunggu musim hujan sekali. Lah besok secara estafet Bapak mulai buat kolam setelah dipagar biar aman. Kolam ini posisinya di mana Bapak Ibu? Kolam ini posisi ditaruh di tempat yang paling tinggi. Jangan yang paling rendah. Kenapa harus di tempat yang paling tinggi? Supaya besok ketika butuh tinggal kasih selang. Ngalir sendiri. Karena yang kita tampung di sini adalah air dari hujan. Bisa dipahami kira-kira? Nah, kalau sudah jadi seperti ini, itu butuh sistem bertahap, Pak. Sampai Bapak harus punya penghasilan. Seandainya Pak saya mau cepat sini, boleh. Berarti tanam jagung, siap pompa, siap air, siap kambing, sudah selesai. Yang ditanam bukan ayam lagi, jagung untuk jagung manis. Berarti Bapak siapkan operasional cost kurang lebih selama 4 bulan supaya ada perputaran harian. Itu pun Bapak harus cek dulu berapa harga jagung. Mampunya pedagang terima berapa per hari. Supaya kenapa? Bukan ambisi yang kita lakukan tapi sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi di dalam bisnis pertanian Bapak Ibu yang seringkali gagal orang itu cuma gara-gara ambisi. Ini yang membuat seringkali gagal. Lah konsep kami, kalau yang dari bawah, yang saya sebut dengan teori terpaksa jadi kaya itu, kita jadi kaya karena terpaksa. Kayak Bapak tadi, ayamnya terlalu banyak, percayalah nanti mikir bagaimana punya kandang di luar kok. Karena biaya pakan mahal, pasti mikir, di mana ada tanah kosong bisa ditanami kangkung. Nah itu nanti akan terpola semuanya. Bisa diterima Pak kira-kira? Tapi mulai dari rumah terus yang ini Pak ya, tanami singkong dulu. Setelah singkong jadi baru gitu kalau ada tim baru boleh tanam jagung manis kalau saran saya malah. Supaya apa? Bisa dapat penghasilan, bonusnya buat kambing, kambingnya buat pabrik pupuk sehingga sudah berputar. Soalnya satu karyawan itu sudah paling tidak 3 juta, 4 juta operasional per bulan yang harus kita siapkan. Bisa gitu Pak Ye? Oke, ayo pindah yang di belakang. Mari Pak. Saya mau tanya untuk ini Pak, di bebek Pak. Yang pertama untuk mengatasi ini Pak, masa ganti bulu Pak, biasanya rata-rata kan hampir 1 bulan. Baik. Terus sama untuk meningkatkan produktivitas telur bebek Pak. Baik. Selama ini cuma di angka mungkin 70% Pak. Baik Pak. Iya, terima kasih. Untuk mempercepat proses rontok bulu. Bapak Ibu, zat apa yang paling mudah merontokkan rambut? Merontokkan bulu. Pernah tahu enggak kira-kira? Jangan stres lah. Namanya zat besi. Supaya bebek cepat rontok bulu Pak, tolong carikan bayam. Kasih makan bayam selama 1 minggu berturut-turut Pak. Saya jamin bulunya langsung gundul. Udang, bebek,
kepiting untuk molting, untuk ganti kulit, untuk ganti bulu, itu dengan zat besi. Zat besi paling tinggi, jangan dikasih karat loh ya. Zat besi paling tinggi ada di bayam. Jadi komposisi pakan Pak, kasih dedak biasa, kasih bayam. Langsung dia molting. Harusnya 3 bulan bisa jadi 1,5 bulan, 2 bulan. Setelah dia sudah rontok bulu, untuk menumbuhkan kembali bulu baru, berarti butuh vitamin apa? Vitamin E. Berarti makanannya Bapak langsung kasih makan spesial. Jagung, gabah, sama azola. Lah, nanti begitu dia langsung bagus, itu dibuat kecambah, kayak tauge gitu. Di saat vitamin E-nya tinggi semua, maka dia langsung hormon untuk bertelurnya sudah langsung tinggi. Nah, untuk meningkatkan jumlah telur, produktivitasnya supaya bisa keluarnya 80%, 90%, syukur-syukur 100%, Bapak perlu nutrisi. Nutrisinya Bapak buat dari nomor 1, carilah ternak binatang yang telurnya banyak. Telur terbanyak itu apa Bapak Ibu? Ikan banyak, ada lagi yang banyak, kepiting. Telur kepiting itu 2 juta. Iya. Iya, iya itu bisa, boleh. Jadi carikan semua yang kayak kepiting, itu telurnya paling banyak. Itu meningkatkan kesuburan luar biasa. Cara buatnya seperti buat kuteja, 20% adalah kepiting, 80% adalah air kelapa. Nanti dosisnya dikasih seperti buat kuteja. Itu akan meningkatkan jumlah telur. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Sudah ya? Oke. Kalau pertanyaan gini-gini cepat Bapak Ibu. Mari satu dari sebelah sana. Iya. Kepitingnya. Kalau tidak ada kepiting keong. Bapak Ibu kalau bebek yang di sawah itu hobinya tanpa disuruh dia makan keong. Betul atau tidak? Kenapa dia cari keong? Dia tahu itu yang dia butuhkan. Gini ya, saya kasih rahasia alam Bapak Ibu. Semua ternak pernah sekolah atau tidak? Tapi semua ternak tahu kebutuhannya. Percayalah. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin tahu kebutuhannya ayam, sewaktu-waktu ketika hari libur, lepaskan ayam, lihat. Sehari saja. Belajar dari ayam, kambing belajar dari kambing, sapi belajar dari sapi. Semua ternak itu mau semuanya. Ayam makan rumput mau atau tidak? Coba kasih makan rumput banyak-banyak, dihabiskan atau tidak? Dia makan cuma secukupnya. Rumput Bapak Ibu kasih 10 jenis rumput, semua dimakan sedikit. Sesuai apa kebutuhan. Jadi begini, ketika ayam itu kekurangan sesuatu, lepaskan, dia akan mencari yang dia butuhkan. Setelah dia temukan yang dia butuhkan, Jackson, kita tinggal duplikat saja, kita tinggal fotokopi saja apa yang dia butuhkan. Kambing juga sama, sapi juga sama. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin tahu rumput yang disenangi sapi, kasih beberapa pilihan, mana yang dia suka. Semua ternak itu hanya ambil secukupnya, itu hebatnya ternak. Kita saja yang seringkali serakah kadang-kadang ya, ambil sebanyak-banyaknya. Nah ini yang salah. Ayo mari sebelah sana lagi. Masih ada? Oke, siap. Berdiri Pak ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini Pak Bayu. Saya pernah melakukan testing di lapangan, testimoni di tanaman cabai saya. Terjadi daun menguning serta pucuknya mengkerut Pak. Keriting. Terus yang pertanyaan kedua, setelah dicoba di lapangan, istilahnya di ladang atau di kebun, dengan menanam cabai memakai SOP sesuai di BSM,
memakai ZPT juga, fungi, insek dan lainnya. Tapi mengapa di pertumbuhan cabai saya itu kurang maksimal, Pak? Hasilnya itu agak lambat gitu dari biasanya. Apa tanahnya yang kurang subur atau gimana gitu? Terima kasih. Kurang maksimalnya di pertumbuhan atau besarnya atau buahnya atau daunnya, Pak? Oh, ini masih baru tanam, jadi pertumbuhannya dari kecil, kurang nggak lambat besarnya gitu, Pak. Baik, oke. Terima kasih. Tanahnya hitam, merah atau pasir? Tanahnya agak kemerah-merahan gitu, Pak, tapi agak keras teksturnya. Agak keras juga, Ya. baik, tidak masalah. Begini hitam Bapak soalnya. Ibu, sebenarnya hitam, baik. Kalau kita tanam cabai, kalau tanah kita memang masih keras, sebenarnya tidak masalah, tapi air cukup? Baik. Sekarang kalau sudah air cukup, sudah tumbuh untuk mengatasi daun kuning ya, berarti daun kena virus Gemini. Sebentar, daunnya kuning atau bagaimana? Daunnya itu kuning, ada hijau-hijaunya sedikit, Pak. Terus Coba cek di handphone, virus Gemini untuk cabai. Soalnya menguning dengan kena virus Gemini berbeda. Warnanya seperti itu atau tidak? Soalnya begini Bapak Ibu, kalau dia menguning itu ada dua faktor. Terlalu banyak air dia juga menguning, kekeringan air juga menguning. Tetapi kalau virus Gemini dia kuningnya ada hijau-hijau sedikit agak melebar, hampir pucuknya saja yang kena kuning. Bisa ketemu Mas? ada yang seperti itu, Pak. Oke. Ada yang daunnya tidak mengerut seperti ini. Baik, kalau sudah kena virus Gemini pertumbuhan biasanya agak terhambat. Karena apa? Dia terserap penyakit. Ketika sudah terlanjur seperti itu, ngatasi virusnya tadi, virus itu tidak ada obatnya. Virus itu tidak ada obatnya. Yang membuat dia kuat adalah dia harus bertahan. Saran saya karena masih baru tanam jangan diganggu. Terus yang kedua, Masnya kasih di situ abu dan garam per pohon 1 sendok makan. Terus yang kedua mulai diinten untuk ZPT. Jadi kalau kita putus asa, potong pun virusnya akan tetap nyebar. Tumbuh tunas baru tetap akan kena lagi virus lagi. Yang harus kita lakukan sudah biarkan dulu, jangan putus asa. Biarkan sampai dia menjadi besar, rawat saja. Pertumbuhannya pasti terhambat karena ada virus. Makanan yang ada digunakan untuk melawan virus tersebut. Nanti sampai akan tumbuh tunas-tunas baru, itu biasanya sudah berubah menjadi warna hijau sebagian, sampai akhirnya setelah 2-3 bulan baru pulih. Nah besok saran saya satu, kalau sudah ada tanaman ini dan sampai menghasilkan, cari tanaman terbagus. Yang sudah pernah sakit, Masnya bisa membuat benih sendiri. Dan itu akan menjadi benih yang tahan virus Gemini. Nah terus apa yang harus dilakukan untuk nutrisi? Berarti dikocornya dengan pupuk horti dan disemprot dengan ZPT-nya, diintenkan 1 minggu sekali gitu. Sampai tanaman betul-betul pulih. Begitu ya Mas ya. Apalagi pertanyaannya kira-kira pupuknya horti sudah betul? Udah, Pak. Oke, Horti. siap. Nanti jadi tinggal kocor rutin tiap minggu sama semprot ZPT daun ya. Nanti setelah usia sudah 2 bulan kan sudah bentuk V. Setiap V kan keluar bunga, baru semprot dengan KCL. Begitu. Oke. Jadi jangan takut. Virus Gemini kalau kita takutkan dan jangan putus asa. Memang tanamannya agak jelek. Sudah dihina belum sama tetangga? Ini soalnya jauh dari tetangga. Oh gitu ya. Perbukitan, Tenang Bapak Ibu. Punya saya sendiri aja kena virus Gemini. Jadi kalau sudah virus Gemini dari benihnya. Sama dari lokasinya. Oke, bisa terima? Ada satu lagi, Pak, Boleh, yang mari. teringat tadi. Ada juga yang pernah saya coba di tanaman cabai. Iya.
Itu ada istilahnya di kampung itu ulat bor, Pak. Ulat lalat buah. Oh, ulat buah itu ya. Baik. Jadi mengatasinya itu dengan ZPT insek ini sangat sulit gitu, Pak. Baik. Gimana cara mengatasinya, Pak? Carikan tanamannya. ZPT insek fungi itu adalah cara, Mas. Bahannya semua serangga yang lalat buah dan sebagainya itu tidak suka dengan yang berbau. Di sana kalau seandainya saya kasih pilihan, daun apa yang berbau di sana? Pandan, serai, kulit jeruk, daun sirsat, daun jambu itu berbau atau tidak semuanya? Berbau. Carilah semua daun-daun yang berbau itu tidak diserangi dengan serangga. Ketika dia bau, dia tidak akan mendekat. Ketika dia tidak mau mendekat, dia pasti tidak akan telur di sana. Yang paling bagus sebenarnya daun jeruk sama kulit jeruk. Sudah. Ada penyakit lagi di cabai saya, Pak. Boleh, yang, boleh. Diolah seperti ZPT, Bu. Seperti ZPT. Iya, disemprotkan, betul. Kalau senekan terjadi pada tanaman cabai, iya. Dahannya itu mati sedahan-sedahan gitu, Pak. Mati setengah-setengah. Ya, mati setengah-setengah itu kenapa Baik. ya, Pak? Karena di dalamnya ada bisa karena telur sesuatu. Telur serangga biasanya. Tapi kalau dia sampai ke coklat, sampai ke situ biasa juga disebabkan karena jamur. Kalau sudah terlanjur seperti itu, potong, biarkan dia di-pruning, biarkan tumbuh tunas baru. Terus yang kedua, semprot dengan ZPT insek fungi. Nah, lukanya tadi begini, kalau mau serius betul, mau tanam cabai ya, setiap perkembangan penyakit kita pantau. Kalau di dinas PHT gitu ya, diamati pengawasan hama terpadu, diperhatikan betul. Setiap luka olesi saja dari kunyit. Kunyit itu adalah antibiotik terhebat. Kunyit ditumbuk boleh, diproses seperti ZPT boleh, langsung boleh. Sama lengkuas. Sudah itu dioleskan. Nah, mumpung masih muda, ini saya berharap satu ya, besok jadi profesor gitu ya. Mumpung baru awal, ayo ditanam dengan serius, dilakukan dengan serius. Sampai betul-betul ketemu. Begini Bapak Ibu, cara cari uang paling gampang kalau kita sudah pinter. Kita mungkin tanam tidak terlalu luas, tapi sebentar aja kalau kita sudah lulus, kita akan jadi konsultan. Kita tidak usah punya tanah luas, kita tidak perlu modal luas, kita jadi konsultan, ilmunya kita kuasai. Mas, lakukan ya, masih muda. Nanti sering tanya di grup, tidak apa-apa. Siap. Kalau tanya, tolong difoto per kasus, supaya jawabnya itu tidak salah. Begitu ya, paham ya? Soalnya kalau tidak begitu kita tidak bisa jawab dengan betul. Bisa diterima? Siap, bisa diterima. Oke, terima kasih. Oke, yang belakang. Ini luar biasa ya, sampai malam tidak ada yang mengantuk. Ini sudah padahal jam 11 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Adi Purnomo dari Probolinggo. Yang Bapak maksud abu itu sebenarnya abu atau sekam arang, Pak? Baik. Apalagi? Kemudian untuk kayak misal kita sudah buat kayak pembenah tanah atau apa dan lain-lain, kemudian ada bahan yang kelupaan. Itu sudah terjadi mungkin 3 atau 4 hari, itu masih bisa disusulkan apa enggak? Baik. Kemudian kayak misalnya lagi saya kemarin nyoba yang urea cair saya oksidasi, itu percuma apa ada efeknya? Saya cuman kepikiran pengen nyoba aja. Soalnya ada yang nganggur gitu Pak, aeratornya ada yang nganggur, daripada nganggur saya masukkan aja ke galon yang isinya urea cair sama NPK cair gitu loh. Kalau ada hasilnya, kalau ada nganggur lagi mau saya lanjut, kalau nggak ada hasilnya saya lepas aja. Betul. Kemudian untuk rumput yang di lahannya nggak dimakan ulat itu yang bagus itu yang tua atau masih yang muda atau bagaimana? Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Untuk abu paling bagus sebenarnya arang sekam. Tetapi abu pun bisa. Karena semua abu Bapak Ibu begini, besok ketika Bapak Ibu membuat pengawetan benih, seandainya buat benih, kalau rata-rata kalau dari toko itu kan dikasih warna merah, betul ya? Kasih warna merah itu kan obat jamur. Kalau seandainya secara organik dikasih apa? Dikasih abu. Kalau tidak abu pakai apa? Pakai bedak. Bedak talak. Tujuannya adalah supaya jamur tidak bisa tumbuh. Abu itu kering, nomor satu. Yang kedua, dia itu antibakteri. Jadi bisa abu. Kalau mau terbagus, sekam arang. Nah, kalau arang sekam kan mahal, betul kan? Pakailah abu. Abu itu paling bagus lagi dari apa? Terserah, dari kayu boleh, dari sekam boleh, seperti itu. Terus yang kedua, kalau untuk rumput, apakah rumput muda atau tua? Terbagus sebenarnya yang baru tunas, muda, terbagus. Tapi kalau adanya tua, tidak apa-apa. Walaupun lebih bagus yang muda. Karena apa? Yang muda semuanya di kondisi paling tinggi. Terus yang berikutnya lagi, untuk pengolahan itu kalau seandainya ada yang kurang, begini Bapak Ibu. Kalau sudah terlanjur jalan proses fermentasi, lebih baik jangan ditambah dulu. Biarkan dulu sampai jadi. Nanti ketika jadi baru ditambah lebih baik. Karena apa? Hitungan kami 2 minggu sama 1 minggu itu sudah ada rumusnya. Kalau ini sering dibuka tutup, begini ceritanya. Kalau buat urea nih, urea atau buat orti Mas? Dua-duanya. Kalau urea itu kan 1 minggu tidak boleh ditutup. Di atas ini ada air Bapak Ibu. Air itu sebenarnya adalah nitrogen yang mencair. Itu kalau Bapak Ibu ambil airnya, Bapak cium baunya, itu baunya ringan sekali. Itu bukan air, sebenarnya gas yang menyublin. Terus yang kedua, kalau sudah buat urea cair, kemudian dioksidasi. Nitrogen itu gas atau bahan? Gas. Kalau kena udara yang terjadi adalah kabur, hilang N-nya. Tapi pupuknya tetap ada, tapi N-nya enggak ada. Kalau itu dipakai untuk nyiram Mas, hijaunya pasti enggak akan hijau. Kalau bagusnya pupuk bagus, tapi untuk N-nya tidak bagus. Bisa dipahami ya. Kalau untuk horti bagaimana? Kalau untuk horti silakan. Karena P, K, dan kalsium itu tidak akan pernah hilang ketika dioksidasi. Bakterinya tambah banyak, N-nya saja yang kabur. Karena N itu bersifat gas. Nah, proses kita ini, proses besok yang Bapak Ibu mau praktekkan ini, itu adalah proses yang kita pakai. Seperti saya katakan, untuk buat urea cair ini kita buat namanya bakteri archaea. Bakteri archaea adalah satu-satunya bakteri yang bisa hidup di atas suhu 70 derajat Celcius. Kenapa saya harus membuat suhu sampai 70 derajat Celcius? Supaya seluruh bakteri lain mati. Saya cuma butuh satu bakteri yang akan hidup, yang akan menghasilkan nitrogen. Karena apa Bapak Ibu? Untuk buat nitrogen itu gampang-gampang susah dan impossible. Karena bahannya adalah gas alam. Berarti kita harus cari sesuatu yang bisa menghasilkan nitrogen. Nah dari sana saya minta tolong, kalau urea jangan dikasih udara, kabur. Minta tolong ya. Tapi kalau itu dijadikan yang lain tetap bagus, tapi hijaunya kurang. Begitu oke? Oke. Ayo pindah di sini lagi sebentar ya. Mari, ini 1, 2 oke ya. 3. Oke. Nanti tidak apa-apa, kita stop dulu sampai jam 12, oke clear? Nah, nanti kalau sudah jam 12 kasih kode ya. 1, 2, 3 dulu, nanti kalau kurang besok lagi masih ada waktu Pak, tenang saja. Mari Bapak ini dulu Pak, oke. Besok di sini saya kasih jatah 5 lagi. Mari Om. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Pertama terkait dengan topografi wilayah kami, rata-rata
di daerah gunung sehingga dari sisi pengolahan lahan agak rumit. Terhadap kondisi ini kira-kira manajemen pengolahan lahan seperti apa dan jenis tanaman apa yang bisa kami tanam di lahan yang seperti itu. Yang kedua, ini saya mohon maaf kira-kira boleh atau tidak, karena ini mungkin pertanyaan yang sedikit beda dari yang lain terkait dengan bab 1. Kira-kira itu boleh saya lanjutkan atau tidak? Boleh Pak, boleh. Ya, kalau boleh ya saya lanjutkan. Ya, terkait dengan bab 1, kira-kira manajemen produksi atau manajemen pemeliharaannya seperti apa ketika kita misalnya saya menargetkan untuk 1 bulan itu bisa 10 ekor yang bisa terjual. Oke. Ya, jadi kemudian terkait dengan manajemen pakan, manajemen kandang dan sebagainya, mungkin itu yang saya butuh penjelasan dari Pak Bayu. Baik. Dan yang terakhir itu terkait dengan benih lokal, dalam hal ini jagung, di tempat kami ini juga benih lokal sudah sedikit Berkurang. jarang untuk kita jumpai, sehingga mungkin di kesempatan ini kalau ada ketersediaan benih lokal dalam hal ini jagung Madura, mungkin kami bisa diizinkan untuk membawa pulang 1 atau 2 kilo untuk dijadikan sebagai bibit. Baik. Ya, mungkin itu saja pertanyaan saya kembalikan. Baik. Begini, untuk Indonesia bagian timur, terutama anggap aja ini bukan di SOE-nya berarti Pak ya, bukan di pegunungan tingginya berarti ya? Atau sudah lewat itu sudah panas atau masih di dinginnya Pak ini? Di panasnya, di Gunung Kapur berarti ya? Baik. Kalau tanahnya jelas Gunung Kapur, Bapak Ibu, air di sana kan jelas betul-betul susah. Jadi kalau topologinya itu pengolahan lahan jelas impossible. Karena tanahnya sudah topologi grafiknya seperti itu. Kalau saran saya Pak, yang pertama, Pak Harto dulu sebenarnya untuk untuk Indonesia bagian timur kan sudah pakai namanya lamtoronisasi ya. Lamtoro itu kan sudah disebar di sana sudah mulai tahun 80-an Pak ya. Itu dalam rangka untuk menyuburkan tanah. Jadi yang dilakukan oleh Pak Harto, zaman Pak Presiden Soeharto itu membuat tanaman lamtoro itu digunakan untuk menyuburkan tanah. Karena daunnya dipakai untuk menyuburkan tanah. Waktu itu gerakannya turinisasi sama lamtoronisasi. Nah, tetapi itu pun kurang efektif. Karena apa? Karena rumputnya kan sudah luar biasa. Nah, kalau tanah sana Pak, saran saya 1. Bapak tetap harus buat kolam, wajib. Nah, ini kehebatannya daerah timur. Sayurnya luar biasa berkelas. Jadi kalau Bapak mau pelihara bab 1, tenang Pak, semua ilmu saya pelajari. Bab 1, bab 2, penutup juga saya pelajari. Bab 1 itu adalah siklus yang paling cepat, soalnya dia kan per 4 bulan dia sudah bisa beranak. Jadi kalau bab 1 itu Bapak Ibu, ternak yang pencernaannya juga hampir mirip dengan manusia. Jadi di pengobatan modern, banyak orang transfer TE, transfer embrio, tapi embrionya bukan embrio lengkap, tapi embrio organ. Jadi pesan hati ditaruh di bab 1, keluarnya hati. Jadi dia adalah ternak yang sampai kalau manusia dicemooh itu kan mirip dengan bab 1 kan gitu kan. Nah itu karena apa? Karena pencernaannya hampir sama dengan manusia. Syarat nomor 1 Pak, makanan harus dimasak. Makanan terbagus cuma ada 3. Nomor 1 adalah singkong, dedak. Karena kita pakai krokot boleh, pakai azola boleh. Bapak silakan pilih. Atau krokot air. Perbandingannya 1, 2 sama. Ini akan membuat pertumbuhan sangat cepat. Kalau Bapak punya planning setiap bulan 10, berarti induk berapa yang harus pelihara? Minimal 6 induk. Kandang, saya punya kandang Bapak Ibu untuk bab 1 ini sampai saya minta maaf. Saya sampai pernah murid dari Norwegia waktu itu.
dari Norwegia itu sampai minta maaf. Itu pertama kali boleh cium kaki saya. Jadi begini, bab 1 kan kendala bau Pak ya. Kalau kita tidak bisa buat sapi tank di Toba di mana-mana itu jadi problem. Jadi saya minta tolong buat kandangnya begini. Tanah kandang Bapak gali minus 50 cm. Digali. Terus dikasih kayu di sini. Kasih ranting, atasnya kasih sekam atau gergaji kayu. Ini syaratnya tidak boleh dimandikan. Tempat minum taruh di luar. Sudah. Kandang tidak berbau, tidak mengganggu lingkungan. Perpen ini perindukan dengan anaknya. Dan inilah yang akan menjadi trending kandang dunia. Sekarang di Cina juga kembangkan ini. Kandang di Cina Bapak Ibu bangunannya 20 lantai. Jadi apartemen. Ini yang dilakukan. Terus yang jagung besok bisa Om ya, silakan. Ke Pak Bambang kalau tidak salah. Kemarin kita dititipi teman dari Madura. Tapi sebenarnya kalau di Kupang, di daerah NTT, saya lebih senang jagung putih. Masih ada jagung pulut di sana? Masih ada, tapi tetap umur berapa di sana? 3 bulan atau 2 bulan? 3 bulan. Kalau Bapak boleh bawa, nanti kalau jagung Madura kelebihannya cuma 2 bulan. Lebih pendek. Kalau jagung pulut kan 3 bulan. Tapi sebenarnya secara pribadi saya lebih senang kita itu tanam sesuai dengan kulturnya masing-masing. Begitu. Pak dimasak ya. Ini harus dimasak, harus dipanaskan. Supaya sianidanya keluar dan pencernaannya lebih bagus. FCR-nya jauh lebih bagus. Ya, mungkin saya tambah sedikit. Boleh. Terkait dengan yang YouTube yang sudah sempat saya nonton, itu terkait dengan buah labu. Buah labu. Nah, Ya. Kalau di sana bisa labu, dedaknya ganti labu. Labu itu kalau di sana kan enak, betul ya Om ya? Ya, Tinggal labu. ditaruh aja sudah hidup selamanya. Bukan hidup selamanya, hidup dengan banyak sekali. Di sana masih harga 2.000, 3.000? Atau sudah jadi 5.000? Sudah lebih mahal lagi Pak. Oh, alhamdulillah. Ya, Berapa labu Bu? kuning. Labu kuning. Saya ketika di Sumba, di Kupang itu kalau saya beli labu yang sebesar itu cuma 1.000 waktu itu. 1 karung cuma 20.000. Ini kebanyakan orang luar datang dengan beli yang banting harga sehingga begitu. Kalau labu mahal jangan dipakasikan ke bab 1 Pak. Terkait dengan produknya, kalau misalnya labu terhadap hasil dagingnya lebih banyak kandungan lemak atau kandungan? Kalau labu karena manis berarti kandungan lemaknya tinggi. Kalau Bapak lihat YouTube ada orang Bali yang tanya, kan mesti saya tawari, kepingin daging berkualitas atau lemak tinggi? Kalau lemak tinggi kasih manis. Kalau yang kasih kurang, ini konsepnya. Kalau ini ternak sehat. Asola atau krokot air Pak. Asola atau krokot air. Besok krokot air kalau seandainya tidak ada silakan bawa benih dari sini Bapak Ibu. Bisa, siap. Begini Bapak Ibu, krokot air itu adalah tanaman yang tidak pernah mati walaupun musim kemarau kayak apapun. Walaupun dia hidup di air tapi bisa juga kering kerontang, dia tetap bisa hidup. Besok silakan ambil, ada banyak di sini. Saya pilih ini krokot Indonesia, ini rumput Indonesia. Sekarang ini rumput aja Bapak Ibu kita ini impor loh. Ngeri atau tidak kira-kira? Betul tidak kira-kira? Padahal rumput itu yang tadi konsepnya, semua yang penting yang kita butuhkan itu tumbuhnya mudah dan cepat.
Krokotair ini proteinnya luar biasa banyak. Proteinnya luar biasa tinggi. Minimal di angka 17-27%. Minimalnya. Tapi ini tidak pernah dimanfaatkan, tidak pernah diekspos. Peternak-peternak kita senangnya dengan semua yang impor. Nah, padahal rumput ini adalah hama. Bapak Ibu kalau sudah tahu rumputnya pasti komentar, loh ini di tempat saya banyak. Kan cuman belum tahu saja. Besok bisa dilihat Om ya. Kalau belum ketemu ketika saya ngajar, bukan ketika saya ngajar, ketika saya makan, ketika saya duduk, mulai besok kan saya sering duduk di sana, silakan datang. Oke, saya dari sini dulu sama Ibu ya, satu ya. Di sini besok sekali Mas ya, enggak apa-apa ya. Oke, ini ibu dulu, boleh ibu dulu. Ini jam 12 kurang berapa? Oke, siap. Satu atau dua enggak apa-apa. Oh ini Pak. Sebentar, oke. Ya, saya Bu Farida. Ini Pak saya punya, berdiri. Ya, saya punya lokasi Pak ini sekitar 1,3 hektar. Iya. Tadi sudah dibilang bahwa 2 hektar itu mulai dari gudang, kolam dan sebagainya. Saya belum nyambung. Kira-kira prioritas yang harus kita lakukan di lokasi seperti ini supaya bisa berkesinambungan. Jadi apa yang harus dimulai Pak? Tanahnya itu tanah merah. Terus air belum banyak gitu. Hanya sumur bor yang kita buat sekarang. Terus kontur tanahnya itu Pak, dia rendah di tengah. Tadi saya pikirnya mau bikin kolam di tengah. Maksudnya kalau hujan itu banjirnya ke situ semua. Tapi Bapak tadi bilang taruh di tempat yang tinggi. Terus bagaimana menanam jagung kalau keadaan seperti itu air kurang? Baik. Ya Pak, makasih Pak. Baik, begini sebentar saya luruskan lagi. Kolam itu Bapak Ibu begini. Kolam itu boleh di bawah kalau tempat itu banjir. Banjir atau tidak tempatnya? Katanya kalau saya belum pernah lihat waktu musim hujan. Baik. Banjir ke situ Pak. Kalau cuman air mengalir beda dengan banjir ya? Beda-beda. Begini, ada orang kadang-kadang kan ngeluh, Pak tanah saya kalau hujan banjir, gitu ya. Kalau hujan banjir jangan ditanami, kan sudah tahu banjir. Jadikan kolam sekali, karena sudah banjir. Jadikan kolam artinya apa? Sekalian didalamkan, dibuang di pinggir jadinya tanggul. Betul atau tidak? Tapi kalau Bapak Ibu buat kolam yang dipakai untuk irigasi, kalau kolamnya di bawah berarti kita butuh pompa. Paham maksud saya nggih? Berarti kalau airnya tujuannya adalah penampung air hujan saja, cukup di atas. Nah, tujuannya apa? Itu menampung ketika hujan itu turun. Nah, supaya apa? Ketika kita butuh air di bawah, tinggal ngalirkan. Sehingga kita biayanya murah. Terus yang kedua, lahan luas. Kita Bapak Ibu, tadi saya ulangi, kita boleh luas seberapapun. Tapi goal nomor 1, kita harus punya muter, perputaran. Pertanian, peternakan Bapak Ibu percayalah, itu jurang yang sangat dalam. Masukkan modal berapapun habis. Kita harus stop dulu sampai di mana. Stop itu artinya harus bisa berputar. Jadi seandainya oke, saya komit cuma 1 dulu. Kita fokus 1 orang buat yang bagus untuk operasional. Kalau Ibu ikhlas kehilangan uang untuk gaji orang selama selama persiapan. Sampai dia bisa menghasilkan. Setelah dia bisa menghasilkan ini nomor 1 adalah penghasilan harian. Kalau penghasilan harian itu cuma sepele, cuma sayur. Waktunya 60 hari finish. Sudah bisa jadi perputaran, asalkan punya market. Nah, saya yakin Ibu sebagai dokter, saya minta tolong
mulai ibu arahkan tanaman-tanaman yang bisa sebagai obat. Testimoninya terlalu gampang kalau tanaman-tanaman untuk obat. Contoh, tadi ada yang tanya gagal ginjal. Siapa tadi yang tanya gagal ginjal? Tadinya saya suruh tanya besok ya. Gagal ginjal gitu kasusnya. Untuk memperbaiki ginjal yang rusak, sayuran wajib tiap hari cuma satu, labusium. Labusium itu walaupun sepele, tapi itu menjadi obat yang luar biasa. Orang yang diabetes yang sudah sampai tanda kutip kaki panas dan sebagainya, sayur terbaiknya labusium. Terus yang kedua, orang-orang yang paling banyak, pasien ibu yang paling banyak minta maaf apa Bu? Hipertensi. Hipertensi sudah penyakit kota. Berarti hipertensi buatkan jus untuk hipertensi, kacang panjang, seledri, belimbing, mentimun. Berarti ini yang sudah di-prepare semuanya. Sehingga apa? Ketika ibu taruh orang di sana, bisa produksi sesuatu yang ibu fix bermanfaat dan ibu akan senang. Karena apa? Ujung-ujungnya bisa nolong orang. Nah, tanahnya tidak usah sekaligus, bertahap. Nah, sambil ada orang di situ, teorinya jadi teori gara-gara. Karena tanah itu sudah diolah, ngerjakannya kadang-kadang kosong, bisa tanam pelihara ayam. Gara-gara ada ayam, sementara dilepas saja bebas. Sedikit saja, jangan banyak-banyak. Setelah ayamnya mulai beranak, berkembang, mulai tanam jagung dan sebagainya sambil persiapan. Lah kalau memang fokusnya untuk tanam ayam, pelihara ayam dan kambing, berarti kita bisa tanam jagung. Nah ketika sudah jagung baru berputar semuanya. Tapi langkah nomor 1 tetap penghasilan harian. Nah Bapak Ibu trik begini. Yang Bapak Ibu jual besok itu bukan sayur, tapi obat. Kayak telur. Telur ini karena ini obat, dia bisa dijual mahal. Ya semahal-mahalnya tetap 3.000, jangan lebih dari itu ya, kasihan yang beli ya. Jadi tujuan kita ibadah. Dan nanti akan ketemu dengan pasar permanen. Bapak Ibu minta maaf, pasien saya adalah permanen. Neneknya pakai produk saya, anaknya pakai produk saya, cucunya pakai produk saya. Saya sering kali ketemu nenek-nenek gitu bilang ke saya, Pak tolong kasih tahu anak saya itu loh, suruh minum obatnya Bapak loh. Saya itu juga bingung, mau saya aja tidak kepingin jualan kok ibu nyuruh anaknya gitu. Nah, kenapa kok saya bisa membuat pasien-pasien itu menjadi permanen? Karena saya mengatakan ya di atas iya. Trust yang kita bangun, kepercayaan yang kita bangun. Dan di pertanian organik ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bangun adalah kepercayaan. Kita tidak jual sayur, kita jual diri kita. Karena apa? Beli di supermarket, bisa tidak kita berkata itu organik? Walaupun sertifikatnya sudah organik. Belum tentu. Karena kita tidak tahu yang buat, tetapi ketika kita buat sendiri, orang tahu siapa kita tunjukkan prosesnya. Orang tanpa stiker organik pun orang akan berkata ini sehat. Ini yang saya lakukan. Saya juga melayani supermarket Bapak Ibu, sayur-sayur kita masuk ke supermarket. Mereka tidak pernah satu pun bertanya sertifikat organik. Yang saya tunjukkan ini yang saya kerjakan, ini prosesnya, ini hasilnya. Karena apa? Barang tidak pernah menipu. Rasa tidak pernah menipu. Orangnya yang menipu. Oke, terima kasih malam hari ini. Terima kasih semangatnya, ketemu besok. Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan boleh sambil direnungkan. Oh tadi lupa harusnya tanya ini, begitu ya. Kita masih ada waktu sampai besok sore, tenang saja. Luar biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.